مرحبا أهلا النوادي. Kemudian Nazm berkata Sahibu Soffati Zubad, pengarang kitab Soffati Zubad namanya Ibnu Ruslan, ulama Palestina, mazhab Syafi'i. Dan sunnah azan wa sunnatun tartiluhu, yaitu azan dibaca dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila, dari kata rattala yurattilu tartila, dibaca pelan-pelan. Kalau azan dibacanya pelan-pelan, tartil. Bi'ajji, dengan suara lantang. Sunnah azan suaranya lantang karena memanggil orang untuk sholat, hadir ke masjid. Wal khafdu fi iqamatin bidaraj, bidaraj, dan memelankan suara pada iqamah. Nah, kalau iqamah sunnahnya suara pelan, khafd. Bidaraj dengan baca secara perlahan-lahan, bidaraj. Kalau azan agak cepat. Nah, kembali kalau iqamat cepat, dibaca cepat, kalau azan dibacalah lambat. Bidaraj itu artinya dibaca dengan cepat. Wal iltifatu fihima idh hay'ala, dan menoleh baik ketika azan maupun iqamah ketika sampai di kalimat hay'ala, hayyalus shalah, hayyalus shalah, hayyalal falah, hayyal falah. Menoleh ke kanan, kemudian menoleh ke kiri. Itu berlaku bagi muadzin dan juga orang yang iqamah. Wa yakuna tahiran mustaqbila, keadaan dia suci. Memang tidak dikatakan syarat orang azan harus wudu, enggak harus. Tanpa wudu juga sah, tapi afdal sunnahnya itu adalah dalam keadaan berwudu. Jangan biasakan suka meninggalkan sunnah. Kata Imam Ghazali, saya sudah riset orang yang menggampangkan sunnah Nabi itu kemungkinan dua. Humqa, jalian, orang itu sangat bodoh. Au kufran khafiyah, ada kekufuran yang tersembunyi dalam hati. Teguran dari Imam Ghazali. Litariki sunnah, bagi orang yang sengaja di sini, sengaja meninggalkan sunnah karena meremehkan sunnah. Orang ini dua kemungkinan, karena sangat bodoh atau ada kekufuran yang tersembunyi dalam hati. Jadi azan itu memang tidak wajib berwudu, akan tetapi sunnah. Konsekuensi meninggalkan sunnah berarti lawannya makruh. Ketika sunnah ditinggalkan dengan sengaja, maka hukumnya makruh. Makruh itu dibenci oleh Allah, hal yang tidak baik. Wa yakuna tahiran mustaqbila, kemudian sunnahnya menghadap kiblat. Ketika azan menghadap kiblat, ketika iqamah juga menghadap kiblat. Berbeda kalau imam habis sholat. Imam habis sholat sunnahnya menghadap ke kanan. Justru menghadap ke kiblat makruh. Fikihnya begitu. Jangan dipukul rata semuanya menghadap kiblat itu sunnah. Enggak, ketika habis sholat sunnahnya menghadap ke kanan. Al-Adhan Imam Zainuddin Malibar dalam kitab Fathul Muin dibahas panjang lebar masalah. Atau menghadap ke depan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam akbal ila ashabihi atau ilaihim biwajhihi. Nabi selesai sholat menghadapkan wajahnya ke hadapan makmum. Tapi dikasih komen di situ oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, itu dilakukan kadang-kadang. Yang sering itu menghadap ke kanan. Kenapa dilakukan kadang-kadang menghadap ke jamaah?
Bi asbabin, karena ada beberapa alasan, di antaranya Nabi ingin melihat sahabat yang biasa istiqomah sholat, kok tidak ada keadaan mereka. Nabi punya perhatian kepada orang-orang terdekatnya. Makanya dalam hadis Nabi sering bertanya, "Aina fulan?" Mana dia? Oh, lagi sakit Rasulullah. Nabi akan tengok begitu. Itu biasanya habis sholat. Sebab lainnya adalah untuk mengisyaratkan bahwa sholat telah selesai. Kalau ada masbuk, dia lihat, oh Nabi sudah menghadap ini, berarti terlambat. Kalau masih tetap posisi seperti itu, masih dianggap masih sholat atau belum, sudah selesai atau belum. Yang ketiga, untuk li'lan, untuk memberikan pengumuman. Mungkin sebentar mau rapat, Nabi menghadap, sebentar kita habis sholat rapat. Sebentar begini, sebentar begitu. Ada i'lam, memberikan i'lan, ya, i'lan, memberikan pengumuman. Yang keempat, untuk Nabi mengajarkan doa, zikir-zikir habis sholat. Itu Nabi menghadap ke depan untuk mengajarkan doa. Nah, salah satu sahabat istiqomah di sisi kanan. Ditanya, kenapa kamu kalau sholat selalu di saf paling kanan? Ya, berharap agar Nabi selalu memandang saya. Karena Nabi kalau habis sholat kan menghadap ke kanan, yang otomatis lihat saya di situ. Nah, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ala Syarh Muhadzab mengatakan hukumnya sunnah menghadap ke arah kiblat seorang imam ketika selesai sholat jika kalau dia menghadap ke depan situ ada perempuan yang bukan mahram mungkin lagi sholat di situ. Daripada dia menghadap wajah perempuan yang bukan mahram, maka lebih baik dia tetap menghadap ke arah kiblat, atau jika di samping ada. Itu keterangan Imam Nawawi. Jadi sunnahnya itu menghindari pandangan yang haram, makanya tetap menghadap ke kiblat. Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsyabandi dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Allamil Ghuyub mengatakan kecuali di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi menghadapnya justru ke kiri. Imamnya menghadap ke kiri. Kenapa? Kalau ke kanan membelakangi Nabi Muhammad SAW. Yang posisinya Rasulullah di bagian belakangnya. Mereka saking adab kepada Nabi SAW, ketika habis sholat ini imam menghadap ke kiri sehingga posisinya menghadap ke pusarannya Rasul SAW, bukan membelakangi Rasul SAW. Nah, Imam Malik memadukan ketiga. Imam Malik biasanya habis sholat menghadap ke depan, terus ke kanan, setelah itu ke kiri. Di Masjid Nabawi soalnya. Ditanya kepada Imam Malik, setiap habis sholat kenapa kok arahnya tiga arah? Ke depan, ke kanan, ke kiri. Kata Imam Malik, kalau saya menghadap ke depan, Nabi pernah melakukan itu. Dalam kaidah hukum fikih, setiap perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi walaupun hanya sekali bisa dikatakan sunnah juga. Dan saya menghadap ke kanan karena memang sunnahnya Nabi menghadap ke kanan ketika sholat. Setelah itu saya mengarahkan arah saya ke arah kiri untuk adab kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, ini mustaqbilan, menghadap kiblat. Adlan, kemudian sunnah bagi muadzin adlan, orang yang adil. Ini adilnya bukan definisi hadis. Adilnya dia tahu waktunya, kapan itu waktu sholat, ya. Orangnya jujur, bisa dipercaya, dan seterusnya. Aminan, amanah. Soyitan, ada yang mengartikan soyitan itu suara yang keras. Ada juga yang mengartikan reputasi yang baik. Syitan, syit itu artinya reputasi. Nah, ada yang mengartikan suara. Musyawwiban, sunnah juga musyawwiban li fajrihi, ya, mengganti, ya, menambahkan kalimat as-salatu khairul minan naum di waktu azan solat subuh. Murajji'an, mengulang kalimat syahadat ketika membaca kalimat syahadat di saat azan. Ya, tapi disunahkan secara sir. Itu pernah dibahas. Muhtasibah, ia lakukan itu ikhlas karena Allah. Muhtasibah. Jadi arti muhtasibah itu ikhlas, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir 194 wafat 25 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama
min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Fi riwayat dosa yang lalu dan akan datang. Murtafi'ah, disunahkan azan di tempat yang tinggi. Kagauli ajabah mustami'un, dan sunnah bagi yang mendengar azan dia menjawab sebagaimana apa yang dikumandangkan oleh orang yang azan. Walau ma'al janabah, sekalipun dia dalam keadaan hadas besar. Jadi kalau mendengar azan, walaupun keadaan kita hadas besar, tetap sunnah untuk menjawab, ya, walau janabah, walaupun hadas besar, dengan jawaban yang sama yang diucapkan oleh muadzin. Lakinnahu yubdilu lafdal hay'alah, akan tetapi dia mengganti di lafaz hay'alah, hayyalus shalah. Yang jawab dia ganti dengan hauqalah. Hauqalah di sini. Idza haka adzanu bil hauqalah, maka dia menjawab azannya itu dengan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Ada yang gabung deh, ikut, ya. Kita menjawab sebagaimana muadzin azan, hayyalus shalah, kemudian nanti kita tutup juga dengan la haula wala quwwata. Itu lebih afdal. Ya, kalimat itu disebut hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah SAW, ya, dalam riwayat muttafaqun alaih, itu pernah mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, ya Abdullah ibn Qais, kata Nabi. Ini nama aslinya Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Ash'ari. Jadi nama tokoh sahabat, nama ulama itu penting, karena nanti kita temukan banyak, ya, nama yang mirip. Imam Ahmad saya yakin kebanyakan pasti berpikir bahwa Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad putranya Hanbal, padahal Hanbal itu kakeknya. Ayahnya itu Muhammad. Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi biasa di orang Arab itu meringkas-ringkas, ya, bisa bin kepada kakek. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbal itu kakeknya. Kenapa yang dipakai kakeknya? Karena yang populer kakeknya dibanding ayahnya. Kakeknya itu pejabat yang soleh, sehingga jadi tokoh di masyarakat, sehingga masyarakat lebih mengenal kakeknya Imam Ahmad dibanding ayahnya, sehingga dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal, padahal Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Gitu. Ada juga nama Imam Tirmidzi. Dulu ada saling menyalahkan, tapi dibuat kitab. Bahwa baca Imam Tirmidzi itu keliru, dibaca Tirmidzi itu salah. Yang satunya mengatakan baca yang benar Turmuzi. Ya, ada satu ulama, seorang ulama mazhab Hanafi, tapi di akhir-akhir berubah menjadi mazhab Syafi'i, dan termasuk tokoh ulama yang mempopulerkan mazhab Syafi'i di Irak. Namanya Al-Imam Sam'ani. Beliau menulis kitab Qawati' al-Adillah. Beliau sebutkan bahwa tidak usah ribut masalah nama. Kamu sebut Tirmidzi itu betul, Turmuzi itu betul, bahkan Tarmidzi juga betul. Jadi ada 3 bacaan ternyata. Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Turmuzi, Al-Imam Tarmidzi. Itu. Nah, ini sudah selesai itu masalah. Nah, berkaitan dengan hadis tadi, Nabi mengatakan, wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Mau tidak aku tunjukkan padamu harta benda yang tersimpan di gudang surga, harta berharga yang tersimpan di gudang surga. Kanzun itu gudang, simpanan harta-harta berharga. Qala bala ya Rasulullah. Kata Abu Musa al-Ash'ari, iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, la haula wala quwwata illa billah. Itu kalimat itu tersimpan di gudang surga, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kalimat ini istimewa karena ini adalah
pentafsiran dari dua kalimat syahadat. Pentafsiran dari dua kalimat syahadat. La ilaha illallah ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Muncul satu tokoh ulama bernama Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mensyarahi kalimat tersebut. Jadilah kitab terkenal Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu sebenarnya syarah dari la haula wala quwwata illa billah. Disyarahi beliau ini awalnya mazhab Maliki yang awalnya antitesis kepada kaum Sufi. Tapi ketika bertemu Abu Abbas Al-Mursi, akhirnya beliau berubah haluan menjadi Sufi di akhir umurnya. Bahkan dalam satu majlis itu Abu Abbas Al-Mursi pernah menawarkan kepada 3 murid waktu itu hadir, ada Al-Imam Busiri yang menulis Burdah, kemudian ada Imam Ibnu Athaillah Sakandari, dan ada Syekh Yaqut Al-Arsy. Kata Abu Abbas Al-Mursi, kalian mau doa apa nih? Ditawarkan begitu. Kata Imam Busiri, tolong doakan kepada Allah agar Allah berikan ilham kepada saya sehingga saya bisa memuji Nabi Muhammad SAW dengan pujian yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada setelahnya. Didoakan. Akhirnya benar, ya, dapat ilham, beliau ubah itu pujian yang termuat di dalam Burdah itu. Ya, setelah mengalami falix, lumpuh sebelah, mimpi bertemu Rasul. Dalam mimpi, ya, Nabi usap bagian tubuh yang lumpuh tersebut, kemudian Nabi berikan hadiah selendang. Selendang bahasa Arabnya Burdah. Maka beliau bangun dari tidurnya sembuh saat itu juga. Kemudian beliau ubah pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang terkenal disebut dengan Burdah. Kemudian ditanya kepada Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, kau mau doa apa wahai Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari? Kata beliau, tolong wahai guru doakan kepada Allah agar Allah ilhamkan diri saya bisa mensederhanakan rahasia ilmu yang Allah di dalam bentuk nasihat dan hikmah. Didoakan. Ternyata betul setelah itu diberikan ilham, beliau bisa menulis kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu luar biasa. Sampai dikatakan seandainya semua kitab itu terhapus, yang tersisa hanya 2 kitab, Ihya Ulumuddin dan juga Al-Hikam, maka sudah cukup. Bahkan dikatakan hampir mirip-mirip Al-Quran. Ya. Ini bahasa bukan guru ya. Kalau bahasa pujian kadang-kadang hal-hal yang seperti itu, tapi bukan berarti sama. Ya. Gak mungkin sama Al-Quran dengan karangan apapun ya. Fadlu kalamillah ala sayyid kalam kafadillah ala khalqih, kata Nabi SAW. Kemuliaan firman Allah atas yang lain, ucapan-ucapan yang lain, itu seperti kedudukan Allah dengan makhluknya. Tapi itu pujian menunjukkan kitab itu sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir kepada Syekh Yaqut Al-Arsy. Wahai Syekh Yaqut, kau mau doa apa? Kata Syekh Yaqut, saya mau doa satu, yaitu ana mithluk. Minta kepada Allah, doakan kepada Allah agar saya bisa menjadi orang sepertimu. Seperti gurunya Abu Abbas Al-Mursi. Akhirnya didoakan, digobul sama Allah. Yang menjadi penerus tarekat beliau, khalifah beliau adalah Syekh Yaqut Al-Arsy. Dan ini sumbernya kepada maha guru beliau, yaitu Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Maka setelah itu Imam Ibnu Athaillah Sakandari menulis kitab terjemah biografi 2 guru utama beliau berjudul Lataiful Minan, yang membahas biografi guru beliau Abu Abbas Al-Mursi dan gurunya Abu Abbas Al-Mursi itu Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Nah ini sudah kita bahas azamnya, insyaallah pertemuan berikut kita masuk ke pembahasan makruhatul adzan, hal-hal yang makruh di dalam adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahmuma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.